Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 1 Praktikum Jaya Komputer A. Hari ini akan melakukan tag video tugas akhir judul 5 yang ada pun anggota kami terdiri dari saya, Gede Jasa Khalil. Saya Bagus Wangistu. Saya Daniel Sihan. Dan saya Ismail Jiwa. Dan saya Thomas Pegirinya. Jadi kita langsung saja ke bagian topologi ya. Udah mulai. Oke. Untuk selanjutnya itu bagian saya adalah mengatur topologinya sendiri. Jadi kita bakal nge-setup dari topologinya. Kita perlu dari yang kita perlukan itu ada router, terus ada WiFi cabling, kabel UTP, switch, serta aplikasi Windows-nya. Oke. Yang pertama kita beralih ke router dulu. Oke, sesuai yang di modul di router itu kita memilih dari port Ethernet 2 dan Ethernet 3 yang mana bakal dihubungkan nanti ke switch. Di switch itu portnya Ethernet 1 dan 2. Jadi di router ini kita bakal menghubungin Ethernet 2. Lanjut dari Ethernet 2 pada router itu kita hubungkan ke port Ethernet 1 pada switch, dan untuk port 3 pada router kita hubungkan ke port Ethernet 2 pada switch. Oke, dilihat dari indikator lampu yang dikenakan, diketahui bahwa konektivitas antara port dari router ke switch itu udah berhasil. Selanjutnya kita bakal ngehubungin dari switch ini, kita bakal ngehubungin ke TP-Link dan ke PC. Oke, sesuai yang di modul ya teman-teman. Di switch itu kita menggunakan port Ethernet 3, kita hubungin ke switch, ke TP-Link-nya maksudnya, di pada port Ethernet 1 di TP-Link. Ethernet 1. TP-Link-nya belum di ini. Belum Reset. Belum dicolokin. belum hidup. Dari sini tapi belum ya? Mau di reset atau pilih kan nanti kalau reset ulang lagi jaringan. Tapi sebelum enggak, ini perlu di reset ya? Nah. Perlu ya? Dari ya? Ini nggak gua cut ya? Nggak gua pause ya? Cuma natural. Jadi dilihat dari indikator yang ada pada switch itu pada port Ethernet 3 itu indikatornya udah hidup lampu yang mana menandakan itu berhasil menghubungkan ke TP-Link-nya. Nah, jadi kita hubungin dari switch ke PC, yang mana di switch itu kita menggunakan port Ethernet 4 dan di PC itu kita menggunakan port LAN-nya. Oke, ulang guys. Salah gitu. Ini kayak salah kata yang dulu. Nggak apa, langsung aja. Langsung aja. Coba belum lagi ya? Belum lagi nunggu lagi. Jangan. Siapa? Kagak apa yang. Oke, kita lihat. Cier ngevlog kok. Seperti ditunjukkan tertampil pada indikator yang ada di switch bahwa perempat ini udah nyala, yang mana artinya konektivitas antara switch ke PC ini udah berhasil. Dan untuk selanjutnya itu kita bakal masuk ke step
user ya first step user page yang mana lanjutkan oleh teman kita Radit. Apa udah selesai bagaimana? Oke, kita lanjut ke setup Mikrotiknya. Nggak tahu, nanti gue matiin. Oke, kita cek firewall dulu ya sebelumnya, seperti biasa. Oke, mati semua. Tuh. Dimatiin. So, matiin dulu. Matiin semua. Yes. Jaringannya matiin dulu deh. Udah. Yes. Matiin wifi-nya. Wifi mati. Oke. Terus selanjutnya kita akan masuk ke Mikrotik. IP-nya ini ya? Iya nggak sih? 95 aja. Kemarin. Apa? 95. Neckburn. Ini ya? Iya, ada itu dong. Oke. Dia di bagian mana nih? Di sistem. Nah, sistem. Terus di users. Nah, sini kita tambah users baru. Set. Oke, kita kasih nama di sini. Ketikkan satu. Dia punya akses read. Oke, dia punya akses read. Salah. Read, terus kita klik apply, terus oke, telah dibuat. Oke, terus kita akan edit user Mikrotiknya. Klik aja. Terus kita akan ubah ke kite. Kita klik oke. Oke, kemudian jadi hijau ya. Terus di sini ada juga untuk hapus user Mikrotik. Saya cukup 2 kali. Ada tentang remove ini. Remove. Kita coba remove ya. Oke, terus mengganti password user default atau mengganti identity atau mengganti user default Mikrotik admin cukup masuk ke menu sistem. Identity, terus di sini ganti host sesuai keinginan, ganti password default juga masuk sistem dan password masih default. Oke, jadi kita nggak usah diubahin ya. Oke, ini kita set default aja semua. Oke, terus kita akan masuk ke, kita tambahin lagi nih. Direct aja dia. Terus kita akan ke IP, terus di bagian hotspot kita akan hotspot setup. Nah, di bagian ini kita akan pilih interface-nya ada 1. Oh, ada 3. Ada 3, terus next. Nah, untuk IP-nya berapa nih IP-nya? 10.1 ya? 10.1.1.24. Oke, next. Address pool of network-nya. 10. Itu ada 2 nanti ada 1. 10.
Sampai 10 sampai 10 10 1 2 5 4. Oke. Next. Select certificate non. Oke, next. IP address-nya 0000000 untuk SMTP-nya. Next. DNS servernya isi dengan DNS Google. Jadi 8888. Sehat. Udah Pak. Iya Pak, aman Pak. 888. Untuk DNS name-nya? Kelompok 1. Kelompok Jakom 1. Kelompok Jakom 1. .co.id. So isinya dengan format ini c1jakom.co.id. Gini A1 berarti A1 strip jakom.co.id. Nah, next, bener kan? ya. Jakum itu tuh. Jar double O. Jakum. Oke. Nah, oke, next. Oke. Name of local hotspot user admin. Passwordnya admin aja biar gampang. Ya password kominfo. Next. Apa nih? Has complete successfully. Satir. Aditnya satir. Pilih anggota. Kemudian pilih add. Bahaya nanti labcom kita ini. Klik. Gimana cara add-nya? Plus. Oh, plus. Nah, name-nya servernya all. Oh enggak, gimana tuh? Loh, kok beda? Loh, beda cuy. Tuh apa? User dia. Oh, Lu pindah user. ke user itu loh, spot user. Oh ini. Nah, add. Oke, server all, name, nama anggota. Radit. Misalnya Radit. Passwordnya Sama satu. Radit. Sudah tiga. Kominfo itu mah. Lebih dari kominfo. Sudah tiga ya. IP address-nya Kosong. Kosong. Default, profilnya default. default. Udah semua. Wah, ini apa nih? Dah. Udah apply. Sabar. Sabar, tadi kau pencet. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Nah, kemudian apa? Angka terakhir adalah nolkan koneksi pada perangkat untuk terhubung pada wifi. Namanya yang lain dulu nggak sih? Oh iya juga. Namanya ganti nih. Ayo, mau gantian. Bisa nggak sih dia bagian di dalam user ini nggak sih? Wisdom misalnya, Wisdom ya. Terus Passwordnya 1111. Sama ini hidup. Oke. Gila tuh kenapa gue anjing. Lupa Anda. calon-calon karyawan Kominfo, pegawai Kominfo ini. Kalau kominfo semua cok. Amin. Coba ya men. Males gue di sini. Salah. Salah. 1, 2, 3 nanti maksudnya. Gue kominfo semua. Kak Pascal. Oke. Next what? Next kita wifi. Oke, wifi. Wifi. Apa kemarin passwordnya? Oh, udah kamu otomatis. Udah otomatis. Oke. Otomatis ya? Iya. Kemudian masuk ke berapa tadi IP-nya? Sepuluh. Iya, 10. Ya, triple 10 1. Triple 10 10. 1. Nah, ini dia landing page-nya. Jelek, Cok. Itu mesti punya nyangkut Oke, nama. sudah kena nama nih atau halaman siapa? Kita mau ngubah dulu nggak ini? Iya. Oke, Ngubah dulu, masuk langsung ke ngubah dulu. siapa yang mau ubah? Oke. Bagas. Konekin ini dong. Terus bagus. Tapi jarum password. Kan, change user.
user Bagas. Ini buat tampilan udah bisa. Cuma buat domainnya udah sesuai a1jarcom.co.id sesuai dengan nama kelompok kita. Nah sekarang kita bakal merubah tampilan dari login page-nya yang udah kelompok kami sediakan. Tadi untuk file kita sudah taruh di sini. Nah ini terus kita masuk ke inbox. Gimana? Kita bakal merubah beberapa file, mulai dari pertama itu ada login HTML, fungsinya buat tampilan landing page buat loginnya. Yang isinya itu ada form kredensial buat user masuk seperti username dan password. Lalu yang kedua itu ada alogin. Alogin itu ada halaman ketika user itu berhasil login, jadi akan diarahkan ke page login HTML yang menandakan kalau login itu input ke dalam form credentialnya sesuai yang ada di data tadi kita main di user seperti username dan passwordnya. Lalu ada login itu redirect ketika user input, dan ada yang terakhir itu ada login ketika user itu tidak sesuai masukkan kredensialnya. Jadi login itu dianggap fail atau gagal. Kita akan memasukkan ini yang sudah disediakan. Oke, yang pertama itu ada login. Lalu kita masuk di login. Ini ada login. Ada login juga kita masukin. Nah, bisa. Salah. Oke, berikut ini kita sudah melakukan beberapa perubahan di tampilannya. Di sini kita udah ngebuat tampilan login baru. Di sini udah kita masukin identitas dari kelompok kita, kelompok JKA1. Ini ada beberapa form kredensial seperti username. Kita masukin username dan password yang tadi udah kita konfigurasi di inbox. Kita contoh di sini ada Bagas. Passwordnya itu ada 1, 2, 3. Kita coba enter. Nah, ini bakal ngedirect ke login buat masuk ke page status setelahnya untuk menunjukin IP address, byte dan lain-lain. Kita juga bisa logout dan akan tampil ke page logout yang menampilkan ada baru saja keluar. Bagian itu lagi. Itu lagi gimana? Dolar lagi gimana? Dollar radius. Oh, dolar radius ya? Dollar radius sama apa? Nah, sekarang di sini kita akan nambahin untuk styling CSS-nya biar tampilan identity jadi lebih bagus untuk halaman login. Mari kita coba sekarang. Di sini ada tadi di file mana tadi kita masukinnya? Di hotspot. Sini ya. Oke. Nah, jadi kita bakal masukin filenya ke sini. Ke hotspot ini tinggal drag and drop aja ya. Nanti kalau sudah masuk, dan bisa kita tunggu kalau nggak restart dulu biar konfigurasi langsung berjalan. Sebelumnya kita cari di sini apakah ada file style. Oke, dia sudah masuk di sini ya. Wih, banyak nian, Cuk. Banyak Nah, dia masuk ke style. Maksudnya style sudah masuk ke dalam foldernya. Dan yang di bawah ini bisa dilihat ini dari kelompok sebelumnya agak berantakan, nggak dihapus. Nah, ada setelahnya. Begitu lah. Intinya itu punya mereka belum punya kita lebih dari sendiri. Oke, coba sekarang kita restart dulu. Bukan informatik sih. Informatika. Sistem Diubah juga sama kelompok sebelumnya. Nah, ini kita ribut dulu, nanti kalau misalkan sudah selesai terribut, dia bisa konfigurasi langsung jalan.
agak kemudian. IP-nya beda lagi. Mati dia. Mati. Nah baru hidup. Iya kan dia ribut tadi barusan. Nah. Ini bukan? Ya. Terus sekali. Gini, sebenarnya gini cuy, gue ketemu tadi kenapa tuh salah kita tuh kayak kok nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jadi sendiri belum di restart. Iya, ribut aja sekalian. Jadi kan misalkan dari sini nih, sistem udah langsung ribut aja. Nanti kalau udah ribut ini mati bentar nyala lagi, langsung udah konfigurasi. Sikat. Oke, ini sudah kita masukin ya file style tadi itu yang nanti yang ini, style CSS, dan inilah hasilnya dari halaman login kita yang sudah kami buat. Nah, kita coba misalkan nama Bagas tadi ya, coba lagi 10 ya, bentar. Nah, Anda berhasil, kita sudah berhasil login. Nah ini seperti kata Bagas tadi, dia kalau sudah login itu menunjukkan halaman hasil loginnya lalu langsung lompat ke status, yang dimana di statusnya kita bisa langsung log out. Nah, kalau misalnya kita log out, kita bisa login lagi menggunakan alamat atau username yang baru. Oke. Ini dia harus kayak gini nih, ada polanya nih. Nah baru dia, ada polanya dia. Gimana lagi nih, terus nih. Apa? 10, 1, 40. Itu apa? Sikat. Oke, sekarang saya ingin mengubah user menggunakan $radius. Nah, $radius ini merupakan adalah suatu alternatif dari Mikrotik ya untuk menambahkan user. Nah, pertama kita langsung saja menambahkan user ke manajemen. Nah, itu kita new user. Nah, di sini bisa kita lihat ada authoring type, itu samain aja grup $radiusnya, samain. Itu kita ganti username-nya. Kita ganti username dengan nama misalnya Surya. Dan passwordnya kita samakan 1, 2, 3. 234. Keyboardnya kita 234 aja nggak sih? satu kita mati kan, kita pakai keyboard 1, 2, 3. Oke, ini password type-nya dari teks password sama kita apply. And then. Nah, di sini bisa dilihat new user, inserted new user dengan nama Surya, atribut count-nya 1, lalu grup count-nya 0, dan user info-nya store. Dan billing info store. Oke, jadi Nah, kita bisa dilihat di sini kelompok JKA1. Kita inputkan nama Surya, passwordnya 1, 2, 3. Nah, sudah berhasil ya. Nah. damn. Udah selesai. Baik, sekian hasil video tugas akhir judul 5 kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.